Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat dan juga pemirsa di rumah dimanapun berada yang saya hormati. Ramadan sudah sampai 10 hari yang kedua. Itu artinya bila ibadah puasa kita di 10 hari yang kedua ini diterima oleh Allah, maka kita akan diberi maghfirah. Segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita akan dibersihkan oleh Allah, sehingga digambarkan bagaikan bayi yang baru lahir, kayaumin waladathu ummu, bersih suci bagaikan bayi yang baru lahir. Itu bila puasa kita di 10 hari yang kedua ini diterima oleh Allah, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Permasalahannya, hadirin, puasa yang mana yang menjadikan kita ini betul-betul diampuni dosa-dosa kita? Kita diberi maghfirah oleh Allah. Karena Rasul mengatakan, umatku banyak puasa, tapi sayang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak ada tanda-tanda seseorang itu mendapatkan ampunan. Karena tanda-tanda seseorang itu diberi maghfirah, diberi ampunan oleh Allah, dia senantiasa semakin tambah tawaduk, semakin nampak segala dosa-dosanya di hadapan Allah, semakin nampak cacatnya di hadapan Allah, sehingga dia semakin nampak kecil, merasa kecil di hadapan Allah. Mudah berinang air mata karena mengenang dosanya. Masa seseorang itu dikatakan mendapatkan ampunan, kok malah menjadi takabur, merasa suci, merasa banyak kemuliaan, merasa memiliki banyak kemampuan, tambah semakin takabur? Tidak. Seseorang itu mendapatkan ampunan, maka bercahayalah hatinya, sehingga semakin nampak cacatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda seseorang itu diampuni oleh Allah. Ini. Maka Al-Quran surat Al-Furqan, Allah tegas mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Jadi hamba-hamba Allah yang terpilih, mendapatkan maghfirah, yang terpilih mendapatkan ridha Allah, yang terpilih diangkat menjadi kekasih Allah. Apa tanda-tandanya? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dia yang berjalan di muka bumi ini dengan membawa hati yang rendah diri atau rendah hati. Dia senantiasa tawaduk. Itu
tanda-tanda hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Beda kalau hamba-hambanya iblis. Dia berjalan di muka bumi ini dengan perasaan ana khairum minhu, aku lebih baik dari kamu. Itu iblis datang di muka bumi ini dengan membawa perasaan takabur, dengan perasaan membawa hasud, membawa kebencian kepada yang lain. Itu hambanya iblis. Tapi tidak bagi hamba-hambanya Allah yang dipilih mendapatkan ridho, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, bahkan mendapatkan keberkahan di semua amal-amal ibadah. Dialah yang berjalan di muka bumi ini senantiasa memiliki jiwa yang faqad dzalamtu abadan warobbini. Dia senantiasa merasa dolim selalu. Walaupun dia berilmu, tapi dia tetap merasa bodoh. Walaupun dia kaya, tapi dia tetap merasa aku yang paling miskin. Walaupun dia dipenuhi kemuliaan, tapi dia tetap memandang dirinya, aku hanyalah hamba. Yang namanya hamba itu tidak memiliki kemampuan dan kekuatan kalau tanpa ditolong oleh Allah. Ini. Terus wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang lain menjahili dia, membenci dia, mencaci maki, dia tidak membalas kebencian itu, dia tidak membalas cacian itu. Justru cacian itu, hinaan itu dia balas dengan ucapan dan doa yang mengandung keselamatan dan kebaikan. Oleh karena itu hadirin, adakah tanda-tanda kita diampuni oleh Allah di 10 hari yang kedua ini? Maka bersihkan hati kita agar kita senantiasa menjadi orang yang merendah, menjadi orang yang tawadhu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Beliau mengatakan mamin rojulin yamutu khina yamutu wa fi qalbihi mithqala habbatin min khordalin min kibrin takhillu lahul jannatu ayyariha rihaha wala yaroha. Rasulullah mengatakan orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi perasaan sombong, takabur, merasa aku baik, aku alim, maka Rasul mengatakan tegas, maka tidaklah halal baginya surga. Surga tidak halal. Bahkan mencium baunya dan melihat surga tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadinya bila puasa kita ini tidak mendapatkan ampunan, tidak tercetak sebagai orang-orang yang tawadhu? Ya, harapan kita hadirin di 10 hari yang kedua ini, semoga kita semuanya diampuni oleh Allah, diberi maghfirah, sehingga tercetak sebagai orang-orang yang rendah diri, sebagai orang-orang yang tawadhu. Karena man tawadhu'a rofa Allah. Siapa yang tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan hadirin, semoga menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.